Jumlah warga Palestina yang tewas di jalur Gaza terus bertambah akibat serangan Israel di tengah gencatan senjata. Pasukan Rusia dan Ukraina melanjutkan pertempuran sengit di sekitar kota strategis Pokrov di Donetsk, Ukraina Timur. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Dunia Dalam Berita bersama saya Maya Karim. Sejumlah informasi dari berbagai penjuru dunia telah kami siapkan untuk Anda dan inilah Dunia Dalam Berita. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan serangan Israel di Gaza di tengah gencatan senjata, pertempuran sengit Rusia, Ukraina dan fenomena supermoon di sejumlah negara. Perjanjian gencatan senjata di Gaza yang diberlakukan sejak 10 Oktober 2025 tidak menghentikan serangan Israel terhadap warga Palestina. 3 jenazah warga Palestina dan 2 orang lainnya yang terluka dibawa ke rumah sakit di Gaza dalam 24 jam terakhir. Sejak gencatan senjata 10 Oktober, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza terus bertambah menjadi sedikitnya 241 jiwa dan 609 lainnya luka-luka. Otoritas kesehatan di Gaza menyatakan 513 jenazah juga telah ditemukan dari reruntuhan sejak 10 Oktober. Sebelumnya pada Rabu, otoritas kesehatan di Gaza mengatakan telah menerima 15 jenazah warga Palestina dari Israel melalui Palang Merah Internasional, sehingga jumlah total jenazah yang telah dikembalikan menjadi 285 orang sejak gencatan senjata berlaku. Tim medis telah mengidentifikasi 84 orang. Serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 68.875 warga Palestina dan melukai 170.679 lainnya. Jasad tawanan Israel yang diserahkan oleh pejuang Palestina Hamas melalui Palang Merah Internasional dipindahkan ke Israel pada Rabu malam waktu setempat dan tiba di Institut Forensik Nasional di Tel Aviv, Israel untuk diidentifikasi. Otoritas forensik Israel akan mengonfirmasi identitas jenazah tersebut. Sementara itu, para demonstran anti-Israel di Birmingham, Inggris memasang spanduk dan bendera Palestina di atas jalan utama menjelang pertandingan Liga Eropa antara klub Israel Maccabi Tel Aviv melawan klub Liga Primer Inggris Aston Villa. Pertandingan yang akan berlangsung di Villa Park pada Kamis malam waktu setempat telah menjadi kontroversi setelah supporter tim tamu dilarang hadir karena polisi mengkhawatirkan keselamatan publik. Larangan ini diambil setelah terjadi gelombang protes di kualifikasi Piala Dunia antara timnas Israel melawan Norwegia dan Italia. Badan Sepak Bola Dunia FIFA telah menghadapi seruan berulang kali untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel atas genosida di Gaza dan pejabat Palestina mendesak agar Israel diskors dari sepak bola internasional. Pasukan Rusia dan Ukraina melanjutkan pertempuran sengit di sekitar kota strategis Krasnoyarsk atau Pokrov di Donetsk, Ukraina Timur. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya tentara Ukraina untuk menerobos pengepungan di Krasnoyarsk dan menangkis 12 serangan balik musuh dalam 24 jam terakhir. Pasukan Rusia berhasil menguasai 24 bangunan di kota tersebut dan serangan ke arah utara terus berlanjut. Situasi pasukan Ukraina yang terkepung di Krasnoyarsk semakin memburuk dan menyerah adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Di pihak lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan pasukan Ukraina berhasil menangkis 52 serangan Rusia di garis depan Pokrov.
Rekaman gambar dengan drone di atas kota Talise, Cebu, Filipina menunjukkan rumah-rumah yang rata dengan tanah akibat topan Kalmaegi. Badan Bencana Filipina menyatakan hari ini korban tewas akibat topan Kalmaegi meningkat menjadi sedikitnya 114 orang dan 127 lainnya hilang. Badai menghancurkan wilayah tengah negara itu kembali menguat saat bergerak menuju Vietnam. Di kota Talisa yang paling parah dilanda topan, rumah-rumah di tepi sungai rata dengan tanah dan tertutup lumpur, sementara penduduk berusaha menyelamatkan sisa-sisa rumah mereka. Lebih dari 200.000 orang dievakuasi di Filipina menjelang datangnya topan Kalmaegi pada Selasa lalu. Supermoon terbesar tahun ini menerangi langit Amerika Latin. Supermoon bulan berang-berang menerangi langit Venezuela pada Rabu waktu setempat, memikat banyak orang, wisatawan, dan fotografer. Fenomena alam itu merupakan supermoon terdekat tahun ini. Supermoon terjadi ketika bulan purnama bertepatan dengan titik terdekatnya dengan bumi, membuatnya tampak lebih besar dan lebih terang. Bulan purnama bulan November umumnya dikenal sebagai bulan berang-berang, nama yang dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas berang-berang pada saat ini. Biasanya ada 3 hingga 4 supermoon dalam setahun. Supermoon berikutnya dan terakhir untuk tahun 2025 akan terjadi pada 4 Desember. Supermoon juga terbit di atas Katedral Cologne di Jerman. Orang-orang di kota Cologne, Jerman Barat berhenti untuk mengagumi supermoon yang cerah dan mengambil foto pemandangan yang memukau dengan latar belakang katedral yang ikonis. Bulan purnama diklasifikasikan sebagai supermoon ketika mencapai titik terdekatnya dengan bumi dalam orbitnya, tampak hingga 7% lebih besar diameternya jika dilihat dari permukaan dibandingkan dengan bulan purnama berukuran rata-rata. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain. Salah satunya, ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa menuntut Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mundur dari jabatannya di Washington DC, Amerika Serikat. Pusdiklat LPP TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan kamerawan untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada 10 sampai 14 November 2025 bertempat di Pusdiklat LPP TVRI Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari di TVRI Nasional dan TVRI Sport.
Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Jalan-jalan yang rusak dan hancurnya kendaraan telah melumpuhkan transportasi bagi warga Palestina di Gaza. Akibatnya warga terpaksa berdesakan naik gerobak atau kereta dorong yang ditarik menggunakan mobil rusak. Warga Palestina di Gaza mengeluhkan kondisi transportasi yang menjadi tantangan sehari-hari sebab mereka harus melewati jalan rusak dan berkurangnya jumlah kendaraan yang berfungsi. Di pinggir jalan di Nusairat, Gaza Tengah, seorang pekerja Palestina bernama Zakaria Al-Bashir mengatakan ia harus menunggu lebih dari 1 jam untuk mendapatkan tumpangan ke kota Gaza, Gaza Utara. Padahal sebelum serangan Israel ke Gaza, biaya untuk perjalanan dari dan ke kota Gaza hanya sekitar 7 shekels, setara dengan $2 atau sekitar Rp33.000. Namun kini ia terpaksa harus menunggu berjam-jam ditambah jalanan rusak yang menyebabkan sakit punggung. Di jalur Gaza, warga berdesakan naik gerobak atau kereta dorong yang ditarik menggunakan mobil rusak. Itu menjadi solusi darurat di tengah semakin terbatasnya pilihan. Sementara itu di pinggir jalan, warga dan pekerja berdiri menunggu berharap mendapatkan tumpangan. Sebagian besar wilayah jalur Gaza telah berubah menjadi gurun pasir akibat bombardir Israel selama 2 tahun yang berdasarkan data otoritas kesehatan Gaza telah menewaskan sekitar 68.000 orang. Gencatan senjata baru mulai berlaku pada 10 Oktober, namun gencatan senjata tidak sepenuhnya menghentikan serangan Israel di Gaza. Selama gencatan senjata, Israel sudah melakukan pelanggaran lebih dari 190 kali dan menewaskan lebih dari 240 warga Palestina. Korban tewas akibat jatuhnya pesawat kargo UPS Louisville, Kentucky, Amerika Serikat bertambah menjadi 12 orang. Sementara itu pembangkit listrik di Ulsan, Korea Selatan runtuh. Beberapa korban masih terjebak reruntuhan. Gubernur Kentucky Andy Beshear, Wali Kota Louisville Craig Greenberg, dan anggota DPR Amerika Serikat Morgan McGarvey meninjau lokasi jatuhnya pesawat kargo UPS di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Penyelidik keselamatan federal Amerika Serikat telah menemukan perekam kotak hitam dari reruntuhan pesawat kargo UPS yang terbakar saat lepas landas dari Bandara Louisville, Kentucky, menewaskan sedikitnya 12 orang. Todd Inman, anggota Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, juga mengonfirmasi bahwa bola api besar meledak di sekitar sayap kiri pesawat dan salah satu dari 3 mesinnya terlepas dari sayap tersebut saat pesawat berbadan lebar itu meluncur di landasan. Sementara itu pihak berwenang di Korea Selatan khawatir 5 orang masih terjebak dalam runtuhnya bangunan besar di pembangkit listrik di kota Ulsan. Petugas pemadam kebakaran menyatakan 4 orang lainnya telah dievakuasi dari reruntuhan. Rekaman gambar dari lokasi kejadian menunjukkan bangunan baja besar hancur dan roboh di kota bagian tenggara yang dikelilingi oleh bangunan serupa. Petugas pemadam kebakaran mengungkapkan insiden ini terjadi ketika para pekerja sedang dalam proses membongkar fasilitas pemanas yang telah dinonaktifkan untuk mempersiapkan pembongkaran dalam waktu sekitar 10 hari. Kebakaran melanda kilang minyak Naftan di Belarusia, salah satu dari 2 kilang minyak terbesar di negara itu. Kementerian Darurat Belarusia menyatakan kebakaran telah dipadamkan dan tidak ada yang terluka. Kantor berita pemerintah Belta sebelumnya melaporkan kebakaran tersebut disebabkan oleh insiden yang melibatkan bahan bakar diesel di unit teknologi. Kilang Naftan yang terletak di Novopolotsk di Belarusia Utara memiliki kapasitas pemrosesan lebih dari 200.000 barel per hari. Aktivis lingkungan Greenpeace menggelar aksi menyoroti lambannya tindakan para pemimpin dunia menghadapi krisis iklim menjelang pertemuan tahunan dunia tentang perubahan iklim atau KTT COP30. Sementara itu, kapal Greenpeace tiba di kota Belém, Brasil membawa pesan agar dunia segera bertindak menyelamatkan Amazon. Aktivis lingkungan menggelar aksi di kota Belém, Brasil. Mereka mengenakan topeng besar bergambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Argentina Javier Milei, Presiden Prancis Emmanuel Macron,
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Aksi ini menyindir para pemimpin yang tidak bertindak cepat menghadapi krisis iklim menjelang pertemuan tahunan dunia tentang perubahan iklim atau KTT COP30. Direktur Organisasi Kemanusiaan Internasional Oxfam, Viviana Santiago menyebut para pencemar besar belum membayar tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Ia mengajak dunia melindungi hutan Amazon yang kini semakin terancam. Kapal Greenpeace Rainbow Warrior 3 tiba di kota Belém, Brazil. Kapal itu membawa para pemimpin masyarakat adat dari wilayah Amazon. Mereka menyerukan penghormatan terhadap hak dan wilayah adat yang menjadi penjaga hutan Amazon. Direktur Greenpeace Brazil, Carolina Pasquale, meminta negara besar memungut pajak dari perusahaan pencemar besar. Aksi ini menegaskan pentingnya peran masyarakat adat dalam menjaga iklim dunia menjelang COP30. Di Jerman, organisasi lingkungan Greenpeace menggelar aksi di kota Berlin. Mereka memproyeksikan gambar bola dunia terbakar di menara TV Berlin. Proyeksi ini menampilkan tulisan "Bertindak sekarang" atau Act Now sebagai seruan perlindungan iklim. Aksi ini menjadi peringatan bagi negara-negara agar segera mengambil langkah nyata sebelum KTT COP30 di Brasil. Greenpeace mengingatkan dunia bahwa waktu menyelamatkan bumi semakin sempit. Ribuan pendukung Presiden Serbia Aleksandar Vučić berkumpul di ibu kota Serbia, Belgrade, untuk menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, ratusan warga Amerika Serikat menggelar aksi menuntut pengunduran diri Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada peringatan setahun kemenangannya. Lebih dari 10.000 pendukung Presiden Serbia Aleksandar Vučić berkumpul di ibu kota Serbia, Belgrade, Rabu waktu setempat. Mereka datang untuk menunjukkan dukungan terhadap kebijakan Vučić setelah setahun aksi protes anti pemerintah. Massa berkumpul di depan gedung parlemen sambil mengibarkan bendera nasional dan meneriakkan yel-yel Serbia, Serbia. Banyak dari mereka datang menggunakan bus yang disediakan oleh partai yang berkuasa. Ketua Partai Progresif Serbia, Miloš Vučević, menyebut Serbia sebagai negara yang satu dan tidak terbagi. Ia juga menyerukan agar para pendukung pemerintah menjaga persatuan. Polisi dengan perlengkapan anti huru-hara menjaga jarak antara kelompok pro dan anti pemerintah. Aksi ini menjadi yang terbesar tahun ini, namun jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan demonstrasi anti korupsi akhir pekan lalu. Sementara itu, ratusan warga Amerika Serikat menggelar aksi menuntut Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mundur dari jabatannya di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu waktu setempat. Aksi ini menandai 1 tahun sejak Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Para peserta berjalan dari area National Mall menuju gedung Capitol. Mereka menyerukan agar warga terus melakukan aksi damai menentang kebijakan pemerintah. Peserta aksi, William Scott Kelly, mengatakan masyarakat perlu terus bergerak agar suara rakyat terdengar. Aksi ini diselenggarakan oleh kelompok Review's Fasim yang menyerukan perlawanan tanpa kekerasan terhadap ancaman pada demokrasi. Pemerintah Amerika Serikat memerintahkan pengurangan penerbangan di tengah kebuntuan politik yang membuat pemerintahan berhenti beroperasi. Sementara itu, Qatar Airways resmi menjual seluruh sahamnya di maskapai Cathay Pacific senilai hampir 900 juta dolar Amerika atau setara 15.000 triliun rupiah. Menteri Transportasi Amerika Serikat Sean Duffy memerintahkan pengurangan 10% penerbangan di 40 bandara besar mulai Jumat jika penutupan pemerintahan atau shutdown belum berakhir. Penutupan yang sudah berlangsung 36 hari ini membuat puluhan ribu petugas bandara tetap bekerja tanpa gaji. Kondisi ini memicu kekurangan staf dan antrean panjang di pos keamanan. Pemangkasan penerbangan ditujukan untuk mengurangi tekanan terhadap petugas pengatur lalu lintas udara. Langkah ini diperkirakan berdampak pada bandara tersibuk di New York, Washington, Chicago, Atlanta, Los Angeles, dan Dallas. Qatar Airways menjual seluruh sahamnya di Cathay Pacific senilai hampir 900 juta dolar Amerika atau setara 15.021 triliun rupiah.
Cathay mengatakan maskapai asal Doha itu menawarkan penjualan kepemilikan 9,7% dan Cathay memutuskan untuk membeli kembali saham tersebut. Pembelian dilakukan dengan dana internal dan fasilitas kredit yang ada. Meski melepas saham, kedua maskapai akan tetap bekerja sama melalui aliansi One World. SpaceX berhasil meluncurkan 29 satelit Starlink ke orbit menggunakan roket Falcon 9 dari Stasiun Luar Angkasa Tanjung Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Peluncuran ini menunjukkan kemampuan teknologi roket yang dapat digunakan kembali. Tahap pertama roket Falcon 9 berhasil kembali ke bumi dan mendarat aman di Samudra Atlantik. Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya SpaceX untuk memperluas jaringan internet global melalui satelit Starlink. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, salah satunya Manchester City mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut, jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Awali hari dengan memperdalam pengetahuan akan Islam. Kami hadirkan program religi penyejuk hati yang syarat akan makna. Ibunda daripada Anas bin Malik adalah orang fakir. Fungsikan nikmat Allah itu untuk jalan yang Allah ridho. Serambi Islami setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Inilah puncak musim tenis wanita dunia. Pertarungan penuh strategi, kekuatan, dan elegansi di King Saud University Indoor Arena Riyadh. Jadilah saksi sejarah penentuan sang juara dunia di penutup tahun ini. Jangan lewatkan WTA Finals Riyadh 2025. Saksikan 3 hingga 8 November 2025. Catat hari dan jam tayangnya hanya di TVRI Sport. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Manchester City menunjukkan dominasi di Liga Champions Eropa setelah mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor telak 4-1 di Stadion Etihad Manchester, Inggris. Pelatih City, Pep Guardiola, mengapresiasi penampilan timnya yang makin matang dan konsisten. Manchester City Pep Guardiola memuji penampilan anak asuhnya setelah menang telak 4-1 atas klub Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund. Guardiola puas dengan performa tim yang dinilai jauh lebih baik dari musim lalu. Ia menilai kemenangan ini menjadi bukti konsistensi dan kedewasaan tim dalam mengontrol pertandingan, terutama Phil Foden yang tampil efektif di antara lini pertahanan lawan hingga akhir laga. Guardiola meminta kepada timnya untuk tetap fokus menghadapi laga berikutnya melawan Bayer Leverkusen dan berharap dapat menuai hasil positif.
Chelsea dan Barcelona sama-sama harus puas berbagi poin di laga lanjutan Liga Champions Eropa. The Blues Chelsea ditahan imbang 2-2 oleh Karabakh, sementara Barca gagal membawa pulang kemenangan setelah bermain imbang 3-3 oleh klub Brugge. 8. Di awal babak kedua, Chelsea memasukkan Alejandro Garnacho dan Liam Delap. Pebalap Wales. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Dunia Dalam Berita malam hari ini. Saya Maya Karim pamit undur diri. Sampai jumpa.